Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Risalatul Nadiroh. Saya berasal dari SDN Sumber Gayam. Saya ingin menceritakan legenda penemuan Gua Lawa. Kisah ini berasal dari penuturan Mbah Lumejo pada tahun 1931 saat mencari tempat untuk bersemedi. Begini kisahnya, apakah teman-teman penasaran? Pada zaman dahulu, prajurit Mataram ditugaskan untuk membuka wilayah Perigi pantai selatan. Prajurit yang mendapatkan tugas tersebut adalah Raden Tumenggung Widonegoro bersama 4 orang saudaranya. Pada saat itu, Perigi masih hutan belantara yang belum dijamah oleh siapapun. Sangat wingit, alas gledekan, gong lewang lewong, jalmo moro, jalmo mati. Gelap, sunyi, dan angker. Tak ada siapapun yang berani memasuki hutan tersebut. Hewan buas ada di mana-mana, siap memangsa siapapun. Au! 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 Suara binatang buas itu membuat bulu kudu berdiri. Karena hutan yang akan dibuka seperti itu, maka Raden Tumenggung Widonegoro mengajak prajurit-prajurit setianya untuk bermusyawarah sebelum membabat hutan tersebut. Wahai saudara-saudaraku, di hutan ini pasti banyak halangan yang bakal kita temui. Apakah ada pendapat bagaimana cara mengatasinya? Ampun Kanda, bagaimana kalau kita meminta petunjuk dengan bersemedi agar diberikan jalan petunjuk? Kata prajurit pertama. Itu pendapat yang bagus. Apakah ada yang lain? Silahkan. Ampun Kanda, bagaimana kalau kita puasa agar doa kita dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa? Kata prajurit ketiga. Itu pendapat yang bagus. Musyawarah itu dilakukan di atas batu besar yang berjumlah 5 atau watu 5. Raden Tumenggung Widonegoro memberikan pesan. Wahai saudara-saudaraku, aku ingin memberi nama tempat ini Desa Watu Limo, Watu kanggo lungguh ana limo. Kata Raden Tumenggung Widonegoro. Setelah melakukan musyawarah seperti itu, Raden Tumenggung Widonegoro melakukan puasa dan bersemedi. Setelah berhari-hari, Tuhan memberikan petunjuk untuk mencari sebuah gua di dalam hutan. Dan ditemukanlah gua yang besar, luas, dan indah. Tetapi gua itu dijaga oleh kura-kura raksasa. Kata prajurit, permisi penjaga gua, saya prajurit Mataram ingin meminta izin untuk bersemedi di dalam gua ini. Apakah boleh? Wah, tidak boleh. Ini wilayah kekuasaanku. Siapapun tidak boleh memasuki kecuali bisa mengalahkan aku. Kata kura-kura raksasa. Prajurit pun sangat takut. Bagaimana teman-teman? Dilawan atau kita lari? Baiklah, akan kulawan kura-kura raksasa. Haya! Brak, brak, crik, crik. Prajurit pun kalah. Prajurit Mataram melaporkan kejadian tersebut kepada Raden Tumenggung Widonegoro. Maaf Raden, saya tidak bisa mengalahkan kura-kura raksasa itu.
kata prajurit sambil memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Raden Temenggung Yudhanegara mencoba melawan dengan kekuatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ceder, ceder. Ampun. Jangan. Kura-kura raksasa itu berubah wujud menjadi batu besar. Sampai sekarang di dekat Gua Lawa itu terletak ada batu besar yang menyerupai kura-kura raksasa. Raden Temenggung Yudhanegara dan prajurit-prajurit setianya memasuki gua tersebut. Beliau takjub melihat pemandangan gua itu yang besar, luas, dikelilingi batu granit seperti berlian dan meneteskan air yang sungguh indah. Tetapi gua itu banyak lawa atau kelelawar. Raden Temenggung Yudhanegara memberikan pesan, mulai saat ini aku beri nama tempat ini Gua Lawa. Kata Raden Temenggung Yudhanegara. Gua Lawa ini terletak di Desa Watu Agung, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek. Gua ini terkenal terpanjang di Asia Tenggara. Akhir cerita, Raden Temenggung Yudhanegara membuka wilayah Perigi pantai selatan dengan syarat menikah dengan putri Andong Biru yang bernama Putri Gambar Inten dengan hiburan langgeng sayup. Demikian cerita legenda penemuan Gua Lawa. Yuk berkunjung dan ramaikan tempat wisata tersebut sampai dikenal oleh banyak orang termasuk wisatawan asing. Gua Lawa papan pariwisata kang panggone ana ing Watulimo. Pantai Pelang endahe pancen kondang, pantai Perigi bisa andun tati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.